Kawan maritim, apa kabar? Tentu semua saya berharap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan walaupun dalam kondisi PPKM ketat, tim Kabar Maritim dari Museum Maritim Indonesia tetap akan menampilkan tayangan untuk hari Jumat ini dengan tema yang menarik, yaitu sejarah perkembangan dan teknologi peti kemas atau kontainer. Dan kali ini saya didampingi oleh Kang Andi. Kang Andi, apa kabar? Ya Bu, insya Allah alhamdulillah baik Bu. Apa kabar kawan maritim? Ya, kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang kontainer Bu, yang sangat berpengaruh sekali pada awal tahun 50-an hingga sekarang ini Bu. Oke, dan juga jangan lupa kita didampingi juga oleh tim Kabar Maritim, yaitu Mas Yoki. Mas Yoki, apa kabar? Baik Bu, halo kawan maritim. Dan juga tentu Kak Marlin. Kak Marlin, gimana, sehat? Sehat Bu, hai kawan maritim. Oke, kawan maritim, kita nggak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ikuti tayangan kali ini, dan Kang Andi nanti yang akan menjelaskan. Oke, Kang Andi siap ya? Mari kita langsung melihat tayangan tentang peti kemas atau kontainer. Halo kawan maritim, hampir semua barang-barang yang kita beli saat ini datang dari luar negeri. Dimanapun kita tinggal, mayoritas produk harian yang kita gunakan dibuat di luar negeri. Bahkan di supermarket, kita sudah terbiasa melihat bahan makanan yang fresh yang dihasilkan atau diproduksi dari negara lain. Barang-barang tersebut seperti buah-buahan, ikan, alat-alat elektronik yang kita gunakan, atau bahkan mungkin kendaraan yang kita pakai sehari-hari, hampir semua berasal dari luar negara kita. Hal tersebut dimungkinkan berkat adanya satu teknologi yang sangat mempengaruhi perdagangan dunia saat ini, yaitu peti kemas atau kontainer. Peti kemas menjadi pilihan utama untuk kegiatan proses distribusi barang, khususnya impor dan ekspor. Tapi, tahukah kamu kawan maritim, sebelum kita mengenal peti kemas, tepatnya sebelum tahun 1950-an, kita masih menggunakan banyak tenaga manusia untuk proses bongkar muatnya. Selain itu, barang-barang yang dibongkar muat dipindahkan satu demi satu. Proses ini membuat bongkar muat di pelabuhan memakan banyak waktu, dan tentu saja akan memakan banyak biaya. Sebelum adanya penggunaan peti kemas, dahulu diperkirakan ketika bongkar muat
memakan waktu sekitar 10 hari. Tentu, secara ekonomi, ini sangat tidak efisien. Berikut ini merupakan proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk sebelum menggunakan peti kemas. Proses tidak efisien tadi semuanya berubah pada tanggal 26 April 1956 ketika kapal Ideal X, kapal tanker bekas Perang Dunia, dimodifikasi menjadi kapal kargo oleh seorang pengusaha truk bernama Malcolm McLean. McLean saat itu mengembangkan sistem yang memuat barang menggunakan kotak besi yang bergelombang. Kotak besi ini harus bisa dibawa dengan menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, dan kapal laut agar bisa didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kini sedang dikembangkan teknologi agar peti kemas bisa diangkut melalui pesawat terbang. Peti kemas sendiri secara ukuran memiliki dua tipe, yaitu 20 feet atau 1 teus dan 40 feet atau 2 teus. Kini proses bongkar muat yang awalnya memakan waktu lebih dari 1 minggu dapat diselesaikan dalam hitungan jam saja. Biaya bongkar muat juga menjadi lebih murah, dan sistem ini tentu membantu ekonomi dunia menjadi lebih berkembang. Di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, saat ini bongkar muat peti kemas sudah mencapai 7 juta teus per tahunnya. Nah, kawan maritim, kita kenali jenis-jenis peti kemas yang sering lalu lalang di Pelabuhan Tanjung Priok ya. Nah, ini dia jenis-jenisnya. Ini merupakan jenis peti kemas yang digunakan untuk mengangkut muatan umum atau yang sering juga disebut sebagai general cargo. River container ini digunakan untuk kargo yang memiliki suhu rendah atau dingin. Umumnya dimanfaatkan untuk pengiriman barang-barang yang mudah rusak atau busuk seperti daging, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Open side container ini memiliki pintu di salah satu sisinya. Peti kemas jenis ini digunakan untuk mengangkut kargo yang memiliki ukuran yang lebar atau horizontal. Flat rack container untuk barang-barang yang memiliki ukuran atau dimensi yang besar atau yang bentuknya tidak umum.
dan tank kontainer peti kemas dalam bentuk tangki yang ditempatkan dalam sebuah kerangka. Fungsi peti kemas ini untuk muatan cair ataupun gas. Untuk jaminan keamanan, seluruh peti kemas yang sedang digunakan memiliki segel tersendiri. Nah, ini dia kawan maritim, barang-barang yang ada di dalam peti kemas, mulai alat-alat elektronik hingga mobil-mobil mewah. Nah, kawan maritim, pada dasarnya penggunaan peti kemas ini digunakan untuk membungkus ataupun membawa muatan dalam jumlah tertentu di beberapa peti yang sama hingga akhirnya menjadikan semua kendaraan dapat mengangkutnya, baik truk, kereta api, kapal laut, ataupun beberapa angkutan lain, agar bisa didistribusikan secara aman, cepat, dan efisien. Hai kawan maritim, gimana? Keren kan? Nah, itulah tadi tentang detail dan kita lebih jauh lagi mengetahui tentang peti kemas atau kontainer ya. Gimana Kang Andi tadi? Terima kasih ya tadi. Jadi kawan maritim bisa tahu apa itu, bagaimana teknologinya dan sebagainya. Ya, Bu. Oke. Dan Ibu, Mudah-mudahan minggu depan kita akan tampil yang dengan tema yang lain lagi. Oke. ya Bu. Nah, hari ini kita masih melakukan sapa menyapa, walaupun jauh ya Bu ya di antara kita. Jadi kita masih menyapa melalui secara online Bu ya, karena masih dalam kondisi PPKM darurat. Dan ini merupakan salah satu upaya dari tim Museum Maritim untuk terus mengabarkan atau menayangkan program kabar maritim setiap hari Jumat, Bu. Oke. Gimana Kak Marlin? Ya, kita berupaya supaya kawan maritim tetap menyaksikan perkembangan-perkembangan tentang kabar maritim, baik tentang pelabuhan dan sekitarnya. Terus saksikan ya kawan maritim. Oke. Aku, kamu, cinta maritim, kawan maritim.